Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam siaran mikrofon Hasan Nasbi. Sekarang sudah masuk ke episode 18 ya. Kali ini judul kita adalah Tidak akan ada yang tertukar gitu. Jadi ini saya mau bahas soal polemik ya. Polemik soal presiden boleh berkampanye. Ini kan diramaikan beberapa hari terakhir di televisi, di media cetak, di media online, di media sosial, ramai ini pro kontra soal presiden boleh berkampanye. Tapi buat saya ini memang cari-cari masalah aja buat diramaikan. Sesuatu yang sebenarnya nggak ada masalah. Sesuatu yang sebenarnya terang benderang dibolehkan oleh undang-undang bahwa presiden boleh berkampanye, kemudian diributkan. Dan yang lucunya yang menjadi fokus keributan mereka adalah soal netralitas. Ya, yang menjadi fokus keributan mereka adalah nanti aparatnya juga ikut-ikut dong. Kalau presiden sebagai pemimpin tertinggi berpihak, nanti aparat di bawah juga ikut-ikutan dong. Ini kan sebenarnya persoalan yang dicari-cari ya. Pertama, jelas-jelas itu dibolehkan. Kalau dibolehkan oleh undang-undang, ya Anda jangan ributkan dong. Bagaimana caranya Anda meributkan sesuatu yang dibolehkan oleh undang-undang, kemudian melarikannya ke etik, ke netralitas, dan yang lain-lain? Kan di pasal 281 itu jelas-jelas presiden boleh berkampanye. Ya, menteri-menteri boleh berkampanye. Kalau sudah boleh berkampanye, itu kemudian dilarikan ke soal etik, dilarikan ke soal netralitas, itu kita punya banyak problem nanti. Ya kan? Kan tahun 2019, kalau kita mau jujur, Pak Jokowi presiden, Pak Jokowi juga calonnya. Kalau Pak Jokowi nggak boleh berkampanye, gimana cara dia mengkampanyekan dirinya sendiri waktu itu? Ya kan? Apalagi presiden ini kan pejabat politik. Selain pejabat publik, dia juga pejabat politik. Yang perlu diberikan itu kan soal rambu-rambu. Bahwa tidak boleh menggunakan fasilitas negara misalnya. Bahwa pejabat-pejabat publik ini kalau mau kampanye harus cuti misalnya. Itu kan rambu-rambu yang sudah disediakan oleh negara. Selama mereka cuti, selama mereka tidak menggunakan fasilitas negara, ya, fasilitas jabatan, ya mereka boleh berkampanye. Sesuatu yang boleh, tapi kemudian dipersoalkan. Dilarikan juga soal netralitas misalnya. Presiden kan berbeda dengan ASN, berbeda dengan tentara, berbeda dengan polisi. Presiden ini orang politik, ya kan? Kalau tentara nggak boleh memang ikut politik, ya. Tapi istrinya boleh mencoblos loh, boleh memilih loh, ya. Anaknya boleh ikut politik loh, ya kan? Siapa lagi? ASN memang nggak boleh berpihak, tapi ASN boleh mencoblos, ya kan? Boleh mencoblos, anak istrinya boleh berpolitik, gitu. Maksudnya boleh menjalankan hak politiknya. Polisi nggak boleh nyoblos. Polisinya nggak ikut mencoblos, ya, tapi anak istrinya boleh mencoblos. Memang ada aturan yang berbeda-beda kayak gitu. Apakah kalau misalnya tiba-tiba gara-gara istrinya mencoblos atau mendukung capres tertentu, kemudian si polisi dibilang nggak netral, atau si tentara dibilang nggak netral? Jadi kita harus mendudukkan segala sesuatu sesuai porsinya aja, sesuai aturannya aja, jangan dibikin-bikin jadi teori konspirasi. Gitu. Jadi menurut saya ini hal-hal yang dicari-cari saja. Apalagi bilang kalau misalnya sebagai pemimpin tertinggi presiden berpihak, maka aparat-aparat di bawahnya juga akan ikut berpihak. Kalau ke presiden ikut kampanye, maka aparat-aparat di bawahnya juga akan ikut kampanye. Akan menganggap lazim kalau ada pejabat-pejabat yang nggak boleh kampanye kemudian ikut berkampanye. Ini dua hal yang berbeda nih. Kalau bupati, wali kota itu boleh berkampanye. Tapi pejabat bupati nggak boleh karena dia ASN.
Pejabat gubernur nggak boleh. Kenapa? Karena dia ASN. Gitu. Lagi pula kalau bicara-bicara kampanye ini, saya sebenarnya yakin 100% Pak Jokowi tidak akan ikut kampanye. Yakin tidak akan ngambil cuti untuk berkampanye demi Prabowo Gibran. Ya, cukup yakin saya itu. Kenapa? Karena hari ini semua sudah terang benderang. Tidak akan ada yang tertukar. Sudah jelas dengan sangat jelas. Sejelas-jelasnya. Bahwa Pak Jokowi bersama Prabowo Gibran. Pak Jokowi mendukung pasangan Prabowo Gibran. Nggak perlu diomongin, nggak perlu dibikinkan statement, nggak perlu dikampanyekan. Semua orang sekarang tahu. Pak Jokowi bersama Prabowo Gibran. Kan nggak akan ada orang yang punya kesimpulan misalnya. Seawam-awamnya dia soal politik nggak akan punya kesimpulan bahwa Pak Jokowi bersama Anies Caimin. Nggak akan ada kesimpulan itu. Seawam-awamnya masyarakat dalam politik juga nggak akan ada yang berkesimpulan hari ini Pak Jokowi mendukung pasangan Ganjar Mahfud. Ini kalau orang-orang yang sangat awam saja tidak akan sampai pada salah kesimpulan. Tidak akan tertukar soal-soal yang begini. Nggak usah khawatir Pak Jokowi ikut kampanye. Karena Pak Jokowi ikut kampanye ataupun tidak, masyarakat sudah punya kesimpulan bahwa Pak Jokowi berada bersama pasangan Prabowo Gibran. Jadi tinggal masyarakat aja yang jadi juri sekarang. Kalau masyarakat menganggap bahwa pasangan Prabowo Gibran adalah pelanjut Pak Jokowi, dan mereka merasa bahwa legasi Pak Jokowi, program-program pembangunan Pak Jokowi harus dilanjutkan, mereka akan pilih Prabowo Gibran. Tapi bagi orang-orang yang tidak ingin pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini dilanjutkan, orang yang ingin mengubah ini menjadi sebaliknya misalnya, atau membelokkannya ke jalan yang lain, dia akan pilih kandidat lain, mungkin pilih Anies Caimin atau Ganjar Mahfud. Karena dua orang ini, yang satu sudah terang-terangan untuk bilang perubahan. Bagi mereka harus dikoreksi dan harus diubah. Jadi hal-hal yang dilakukan oleh Pak Jokowi bisa saja mereka hentikan. Ya, bisa saja mereka ubah arahnya. Ya, misalnya pembangunan-pembangunan, misalnya IKN, misalnya hilirisasi, bisa saja mereka hentikan. Begitu juga pasangan yang satunya lagi. Antara iya dan tidak, kadang-kadang dia bilang akan melanjutkan, kadang-kadang dia bilang akan mengevaluasi, bahkan kadang-kadang dia bilang akan menghentikan. Ya, tapi bagi orang yang ingin melanjutkan kepemimpinan Pak Jokowi, mereka sudah jelas nih, terang benderang mereka akan pilih Prabowo Gibran. Orang yang tidak ingin Pak Jokowi dilanjutkan dengan alasan apapun, ya kepemimpinan ini tidak berlanjut dengan alasan apapun, mereka akan pilih, kalau nggak satu, pilih pasangan nomor 3. Jadi nggak akan ada yang tertukar. Kita ini kadang-kadang sensitif untuk hal-hal yang sebenarnya nggak perlu. Kalau Pak Jokowi ada tangan 2 jari begini, juga seorang semua sudah paham. Kalau Ibu Iriana ada tangan 2 jari begini, juga semua orang udah paham. Ya kan, Ibu Iriana nggak akan begini. Tapi kalaupun misalnya Pak Jokowi jarinya begini, orang juga paham Pak Jokowi ada bersama Prabowo Gibran. Nggak akan ketukar itu. Bahkan Ibu Iriana jarinya begini misalnya, orang juga tidak akan menganggap Ibu Iriana mendukung Anies Caimin. Karena hari ini itu kan pengelompokannya sudah jelas. Sudah mengkristal. Dan pemilih pun sudah mengelompok begitu. Pemilih Prabowo, pendukung Pak Jokowi sudah mendukung Prabowo Gibran. Orang yang benci Pak Jokowi, ya, sudah memilih Anies Baswedan. Orang yang benci Prabowo Subianto sudah memilih Ganjar Pranowo. Mau berapapun jari mereka, mau ketika sholat, mau ketika berdoa bilang amin, nggak akan ketukar. Ya, masa gara-gara dia dukung Ganjar, kemudian ketika sumpah jabatan dia begini, sambil pegang kitab suci dia begini, kan nggak begitu. Dia mungkin akan begini atau begini. Nggak akan ada yang tertukar oleh simbol-simbol, ya. Nggak akan ada yang tertukar oleh misalnya statement, kata-kata, amin diganti jadi kobul, nggak akan tertukar juga. Amin ya amin aja, nggak apa-apa. Ya kan, kita berdoa dengan kata-kata amin, kemudian kita tetap menyoblos Prabowo Gibran, nggak akan ketukar juga. Jadi menurut saya hari ini kekhawatiran seperti itu tidak diperlukan. Sangat tidak diperlukan dan tidak produktif untuk diperdebatkan. Kalau presiden boleh kampanye, ya biarkan saja presiden kampanye. Selama dia cuti, selama tidak menggunakan fasilitas negara. Walaupun saya punya keyakinan Pak Jokowi tidak akan kampanye. Kenapa? Karena sudah terang benderang. Karena sudah sangat jelas soal Pak Jokowi berada di pihak yang mana. Jadi begitu. Ini kan, ya, tapi sebagai
pendukung pasangan Prabowo kadang-kadang kita harus layani juga ya. Perdebatan-perdebatan kayak gini yang sampai pada pada argumentasi-argumentasi sampai pada kesimpulan yang menurut saya kok makin ajaib, makin aneh. Karena kalau menurut mereka presiden berpihak itu mencederai demokrasi. Kalau Pak Jokowi ikut kampanye maka pemilunya jadi nggak legitimate. Padahal Pak Jokowi pernah kampanye dan ikut pemilu buat dirinya sendiri. Mungkin itu saja ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.